Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait 3 rahasia meningkatkan karisma kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, tentu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kita melakukan hubungan sosial dengan orang lain, baik itu di tempat kerja dan di lingkungan manapun, tentu kita ingin menjadi orang yang berkarisma. Nah, karisma itu sendiri apa? Nah, tentu kita harus memahami dulu agar kita bisa menjadi orang yang berkarisma, tentu kita harus memahami dulu makna atau definisi dari karisma itu sendiri. Nah, karisma itu adalah dapat kita artikan sebagai bagaimana seseorang atau orang lain, karisma itu adalah bagaimana orang lain melihat kita sebagai pribadi, itu sebagai pribadi yang memiliki kemampuan, pribadi yang memiliki kapabilitas dan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang berkualitas. Itu adalah karisma. Nah, lalu bagaimana cara kita agar membuat diri kita ini lebih berkarisma ketika berinteraksi dengan orang lain? Nah, tentu ada beberapa rahasia atau beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah bicaralah dengan fakta. Jadi bukan berbicara hanya sebatas dengan perasaan, tapi berbicara dengan fakta. Ini yang terjadi. Artinya apa yang kita bicarakan itu valid tuh. Tidak bisa dibantah, sehingga kredibilitas kita sebagai pribadi terhadap apa yang kita bicarakan itu tidak terbantahkan lagi gitu. Nah, kadangkala banyak orang yang berbicara itu hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan prasangka tanpa mengetahui apa yang dibicarakan itu sudah benar atau belum, valid atau belum. Nah, kadangkala yang menurunkan kredibilitas seseorang itu adalah ketika mereka berbicara, yang apa yang dibicarakan mereka itu bisa dipercaya tidak oleh orang lain. Nah, kadangkala ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang keliru, menyampaikan sesuatu hal yang salah, tanpa sesuatu yang valid, itu akan menurunkan yang namanya kredibilitas diri. Nah, ketika menurunnya kredibilitas diri, itu berpengaruh terhadap karisma kita sebagai pribadi terhadap orang lain. Nah, berbeda sebaliknya ketika kita mampu berbicara berdasarkan fakta, apa yang kita bicarakan tidak terbantahkan lagi, maka kredibilitas kita akan meningkat. Nah, meningkatnya kredibilitas diri itu seiring dengan meningkatnya karisma kita di mata orang lain. Kemudian yang kedua adalah bersikap tenang. Nah, tentu dalam interaksi dengan orang, dalam menghadapi interaksi di lingkungan sosial, tentu ada beberapa problem-problem yang kita temui. Nah, sikap tenang inilah yang membedakan seseorang yang berkarisma dan tidak. Sikap tenang inilah yang membedakan orang yang berkualitas dan tidak. Sikap tenang inilah yang membedakan antara orang yang memiliki kapabilitas dan tidak. Nah, jadi semakin matang seseorang, maka semakin tenang dia dalam menghadapi yang namanya suatu permasalahan. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa dengan sikap tenang itu adalah setengah dari yang namanya solusi atau sebagian dari solusi. Nah, jadi orang yang berkarisma itu tenang aja. Ketika ada masalah mereka tenang. Dan dengan ketenangan itulah mereka akan mampu berpikir jernih dan dapat menyelesaikan permasalahan atau problem-problem yang terjadi. Jadi bersikaplah tenang apapun yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah suka menolong orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang berkarisma, kita harus memiliki pribadi yang humble dan ringan tangan untuk membantu orang lain. Karena dengan kita membantu orang lain, kita mempermudah urusan orang lain terbantu dengan apa yang kita lakukan, itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap orang lain atas kita sebagai pribadi. Bukannya kita minta balas, bukannya kita minta feedback, tetapi kita menolong itu tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan balasan. Kita menolong atas dasar hati kita ingin melakukannya, kita ikhlas melakukannya. Nah, disitulah akan muncul yang namanya sebuah penghargaan dari orang lain terhadap diri kita. Nah, ketika orang lain memberikan penghargaan terhadap diri kita, menghargai diri kita, disitulah akan muncul yang namanya karisma tuh. Nah, karena untuk bisa kita menolong orang lain pun kita harus memiliki tentu
setidaknya kita memiliki pengetahuan, kita memiliki wawasan, kita memiliki skill, kita memiliki pengalaman, kita memiliki ya kemampuan lah. Dengan kita memiliki kemampuan, entah itu kemampuan apapun di bidang kita masing-masing, nah tentu itu kan dengan kemampuan itulah kita dapat membantu orang lain. Nah dengan terbantunya orang lain munculnya yang namanya value diri kita atau add value terhadap diri kita. Nah dengan munculnya add value itu atau value terhadap diri kita itu seiring nanti berjalannya dengan rasa penghormatan orang lain terhadap diri kita sebagai pribadi. Nah seiring dengan adanya rasa penghormatan dari orang lain terhadap diri kita pribadi, itu akan meningkatkan yang namanya karisma kita sebagai pribadi ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah itu tadi beberapa tips atau beberapa rahasia terkait bagaimana menjadi orang yang berkarisma. Terapkan prinsip ini, maka ini sangat bermanfaat sekali terhadap interaksi dan hubungan atau good relationship kita dengan orang lain. Demikian video ini, semoga bermanfaat.